Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang alam sahadah, yaitu alam penyaksian. Apa yang dimaksud alam sahadah itu? Saudara, perlu kita ketahui bahwa alam dunia ini adalah alam yang nyata. Inilah yang disebut alam sahadah, alam penyaksian. Subhanallah. Alam penyaksian dan kesaksian. Kenapa kita diturunkan di alam dunia ini, di alam yang nyata ini, atau di alam sahadah? Karena kita disuruh untuk mengenal Allah dan menyaksikannya. Saudara, apa yang ada di bumi ini dan apa yang ada di langit, semua mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semua berzikir kepada Allah. Dan juga apa yang ada di bumi ini dan apa yang ada di langit, semua diperintahkan untuk mengenal Allah. Bukan cuma kita. Cuma cara mengenalnya masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disuruh semua mengenal Allah? Agar semua sempurna, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah kepada Allah kembali segala sesuatu. Jadi tanpa terkecuali semua diperintahkan mengenal Allah, menyaksikan Allah. Jadi sangat zalim kita hidup ini di alam penyaksian ini
apabila kita tidak mengenal Allah dan tidak menyaksikan Allah. Kita harus mengenal Allah. Karena ketika kita datang ke dunia ini, kita diperkenalkan dengan azan dan iqomah. Kita diasani dan diikomai. Begitu juga kalau kita kembali, kita ditanya, mana Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bagaimana kita bisa menjawab kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita? Siapa Tuhanmu? Allah. Allah bukan Tuhan. Dia adalah nama. Nama itu tidak lain daripada sifat. Sifat itu tidak lain daripada zat. Zat, sifat, asma, afal bukan Tuhan. Harus kita pahami, saudara. Tuhan itu tidak bisa disebut. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa diseumpamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Subhanallah. Tuhan tidak bisa disebut. Tidak bisa diingat. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dirasa-rasa. Kalau bisa diingat, bisa dirasa, bisa dibayangkan dan lain sebagainya, berarti dia seperti sesuatu. Kenapa tidak bisa disebut? Tidak mampu mulut kita untuk menyebutnya. Tidak mampu lidah kita untuk menyebut Allah. Begitu kita terkagun-kagun bagi orang yang menyaksikan, sehingga tidak mampu menyebutnya. Subhanallah. Jadi saudara, kita harus betul-betul memahami siapa Tuhan, siapa Allah. Tuhan itu tidak bisa disebut. Jadi, kita selama ini berbicara tentang ma'rifat, kita belum pernah menyentuh ke dalam. Artinya kita belum pernah menyebut Tuhan. Karena memang Tuhan tidak bisa disebut. Yang kita selama ini kita bahas adalah sifatnya, af'alnya, asmanya, zatnya. Subhanallah. Bagi orang pencari Tuhan, carilah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Yang tidak bisa diucapkan oleh lidah. Tidak bisa dirasa. Tidak bisa dibayangkan. Sebagian orang mengatakan, hanya rasa yang bisa mengenal Tuhan. Kalau Tuhan bisa dirasa, berarti dia seperti sesuatu. Kalau Tuhan bisa diingat, disebut, berarti dia seperti sesuatu. Inilah ilmu yang tertinggi. Kata guru saya, syariat tarekat hakikat ma'rifat tasawuf. Tasawuf adalah, di atas tasawuf adalah tahayul. Subhanallah. Tidak bisa disebut.
Lalu bagaimana memahaminya? Carilah guru, orang betul-betul sempurna marifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.